lihat lambaian-lambaian tangan yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah sama-sama mendengar berita dari saudara kita yang ada di Sumatera. Kita sama-sama tahu mereka sedang mengalami hal yang tidak mudah. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, kita boleh sama-sama ikut membantu doa dan memberikan sedikit donasi apa yang kita miliki. Tuhan tidak melihat nominalnya Bapak Ibu, tapi ketulusan hati kita untuk kita bisa sama-sama membantu saudara terkasih kita yang ada di Sumatera, amin. Kita sama-sama bantu di dalam doa dan tindakan. Untuk itu kita boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau mulai ibadah kita boleh sapa kiri kanan, kita ucapkan shalom. Kita boleh beri sapaan yang penuh dengan sukacita, shalom. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bentuk terima kasih kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Di rumah Tuhan yang kudus. Hari ini kami tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau memberikan korban syukur bakaran kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami mau ucapkan terima kasih kami di hadapan Tuhan. Kami mau mengekspresikan bentuk ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami ada sampai saat ini dengan keadaan yang sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan bagi setiap kami. Hari ini kami mau terus dalam hadirat Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau hampiri tata-Mu yang kudus Tuhan, bertatap muka dengan muka. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu hadirat yang menyembuhkan kami, memulihkan kami, memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini persembahan kami Tuhan, dalam menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Ulangan 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintah sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, amin. Kita mau sembah Tuhan, kita mau sama-sama mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Engkau. Oh, Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik Tuhan, Kau setia, oh Kau mulia. Ini sembah kami Tuhan, ini sembah
kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di sepanjang hidupku, Janji kami Tuhan, kami mau terus setia kepadamu Tuhan Yesus. setia melayani, mengasihimu. Sebab tiada Tuhan seperti Engkau. Sepertimu, Yesus, Kau Allah. Kami mau angkat tangan kami
selalu cerah. Tapi Engkau Tuhan yang berjanji setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berjanji bahwa jalanan akan selalu rata. Tapi Engkau Tuhan yang berjanji akan terus memegang tangan kami. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. Mari ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Mari ucapkan terima kasih-Mu di hadapan Tuhan hari ini. Mari saat ini ucapkan, katakan dengan mulutmu, katakan dengan rohmu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih Tuhan. Bersama malaikat-malaikat di surga kami menyembah-Mu di siang hari ini Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami siap menari bagimu. Yang siap menari dan memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang sanggup Tuhan. Sebab pujian-pujian yang kami naikkan adalah iman kami di hadapan-Mu Tuhan.
silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Tiba saatnya kami yang duduk diam Tuhan. Biar setiap firman yang boleh kami dengar, bukan hanya kami dengar tapi kami lakukan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sebab firman-Mu adalah amin Tuhan. Firman-Mu terang bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap lalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Yarala yarama sadala yarala barala yarama se. Yarala yarama sandala yarala mu. Yarala karala da 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 da. Yarala barala yarama sandala. Turunlah kemuliaan-Mu atas kami Tuhan. Kami gereja-Mu Tuhan. Kau yang memanggil kami dan memilih kami. Bahkan Kau yang menetapkan kami untuk berbuah. Terima kasih buat siang hari ini. Kalau dalam keadaan sebagaimana kami ada, kami bersuka cita, kami mengucap syukur. Kami boleh bersama-sama menaikkan doa pujian penyembahan. Itulah kerinduan kami. Itulah persembahan kami. Biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat salib-Mu yang telah menebus hidup kami. Salib-Mu yang memerdekakan kami. Salib-Mu yang membawa kehidupan dalam hidup kami. Saat tibanya firman-Mu berkata-kata kepada kami. Sebab firman-Mu adalah roh dan kehidupan bagi kami. Kami terima kebenaran-Mu dengan hati yang lembut,
hati yang rindu siap dibajak, sehingga tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Seperti apa yang Engkau kehendaki, tetapi semua akan berhasil. Sehingga hidup kami hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi pribadi Roh Kudus-Mu. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Ya, shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat semua tim profetik dan juga pemuji penyembah. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan Yesus ketika dia ada di bumi ini, dia menunjukkan bahwa dia anak manusia. Katakan amin. Ya, dia adalah anak manusia. Dia 100% anak manusia. Dia lahir dari Roh Kudus dan sebentar juga nanti kita akan sebentar lagi ya masuk di bulan Desember. Kita nanti juga akan mengingat kelahirannya di bulan Desember ya. Nah, oleh sebab itu apa sih sebenarnya yang menjadi keberhasilan Yesus ketika dia ada di bumi ini? Ketika dia katakan makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya dia sedang berkata bahwa apa yang sedang dia kerjakan adalah apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Ya. Oleh sebab itu sebagaimana kita hari ini sebagai murid-muridnya, kita percaya bahwa kita telah dipanggil, kita dipilih dan kita harus menyelesaikannya dengan setia. Katakan kanan kiri, dengan setia. Setia dalam arti kita ada di dalam kehendaknya. Amsal katakan banyak orang yang baik hati, tetapi orang yang setia gak banyak. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita adalah murid-muridnya yang dipanggil di zaman ini. Katakan amin. Ya. Siapapun kita hari ini, tidak peduli usia kita berapa. Tetapi Allah berkata bahwa hari-hari ini dia akan mencurahkan rohnya. Ya. Dia akan memberikan mimpi dan penglihatan. Ya. Kita akan dikatakan menerima kuasa dan otoritas sorga itu. Ketika kita pergi, ketika kita bergerak menjangkau jiwa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Maka saat itu juga kerajaan Allah nyata melalui hidup kita. Ya. Mengalir kuasa Allah, mengalir kasih Allah. Dan mengalir kekuatan yang daripada sorga. Membawa setiap orang untuk datang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, saya judulkan khotbah pada siang hari ini menaklukkan kuasa kedagingan. Ya, kalau kita melihat di dalam surat Matius, sebelum nanti kita baca di dalam Matius pasalnya yang keempat, ya. Sebelum kita masuk di dalam perikop itu, tentunya kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ketiga bagaimana Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di Sungai Yordan, ya. Dan pada saat Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari sorga. Dan dikatakan seperti burung merpati turun dari sorga. Mengurapi Yesus dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan kita mau belajar kebenaran hari ini ketika Yesus baru selesai berpuasa. Ya, next slide. Ya. Yaitu Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, padang gurun di dalam kehidupan kita akan selalu ada. Ya. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, padang gurun selalu datang di dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya katakan amin nanti Bapak Ibu Saudara nggak mau amin, ya. Padahal itu tetap ada gitu ya. Tetapi satu hal yang kita mau belajar hari ini, bagaimana Yesus memenangkan perjalanan dia di padang gurun. Ya, mungkin nanti kita berkata sebab dia anak Allah, tentu saja dia bisa melewatinya. Tetapi kita akan menemukan bahwa bisa saja Yesus gagal, tetapi dia memilih untuk tidak gagal. Ya.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mengapa tadi kita berdoa bahwa firman-Mu akan berhasil. Seperti yang Engkau kehendaki, Engkau perkatakan. Karena firman itu adalah pribadi Allah sendiri yang berdiam di dalam hidup kita. Katakan amin. Oleh sebab itu kita akan melihat mengapa Yesus mengingatkan kepada si pencoba itu. Bahwa dia tidak akan takluk kepada si pencoba itu. Ya, kita baca Alkitab kita atau lihat di slide. Matius 4 pasal yang pertama sampai ke-4. Lalu Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Karena engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, sama-sama kita baca. "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Iblis berhasil ketika manusia pertama terkecoh dengan apa yang dikatakan iblis di Taman Eden. Betul? Manusia pertama tertarik. Ya. Kejatuhan manusia di awal daripada ketertarikan. Ya, melihat sesuatu, mengamati sesuatu dan dilihat sepertinya enak, ya. Bapak Ibu Saudara, kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah gambar kegagalan manusia dalam keputusannya, dalam ketidaktaatannya. Oleh sebab itu kita akan belajar hari ini bahwa ketaatan adalah sesuatu yang terutama. Paling utama di dalam hidup kita. Lebih dari apapun juga. Sekalipun kita mengalami padang gurun dalam hidup kita. Ya, kita ingat kisah janda di Sarfat. Ya, ketika Elia menemui dia. Dan tinggal satu sukat tepung. Ya. Dan dikatakan setelah aku membuatnya menjadi roti, maka aku dan anakku akan mati. Ya. Tetapi kita lihat, apa yang dialami oleh janda itu adalah kejadian padang gurun. Ya, kejadian padang gurun apa nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Tetapi perhatikan baik, apa yang membuat janda di Sarfat ini dan anaknya tetap hidup? Ketika dia taat. Ketika dia mendengar nabi itu berkata kepada dia dan dia percaya kepada Tuhan yang hidup. Ya. Oleh sebab itu dikatakan di sini, seperti yang tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai 3. Sama. Kan kita bingung ya, ada tertulis itu di mana gitu ya. Artinya Yesus mengutip apa yang pernah diperkatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, kita baca di slide sudah ada. "Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita baca dua perikop ini, dikatakan manusia hidup karena apa yang diperkatakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keadaan apapun hidup kita hari ini, jawabannya hanya satu. Kita berpegang kepada janji Tuhan, katakan amin. Sebab setiap firman dan perkataan Tuhan tidak akan pernah gagal dan kembali dengan sia-sia, katakan amin. Manusia seringkali gagal karena manusia melihat dari sisi lahiriah.
Kita seringkali takut di dalam hidup kita karena kita melihat hal yang jasmani. Yang kita lihat dari segala sesuatu yang bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Bahkan banyak diperkatakan di dalam lingkungan kehidupan kita. Ya. Tahun 2026 tidak ada masa depan. Saya ketemu satu orang yang bekerja di sebuah perusahaan, ya, jemaat kami. Saya tidak tanya loh Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, wah kalau akhir-akhir tahun begini lagi sibuk dong. Ya enggak juga sih Pak katanya. Loh kok bisa? Kan biasa Pak Rudi pasti ngerti. Pak Rudi ada di sebuah marketplace ya, perusahaan. Artinya memproyeksikan tahun depan, betul? Target apa yang harus dicapai. Tetapi karena dia bukan bagian yang memproyeksikan ke depan, dia cuma bagian yang dikatakan bagian seperti pembelian atau logistik gitu ya. Artinya kan ada orang yang marketing, yang penjualan gitu. Dia bilang saya juga bingung Pak. Ternyata dari bagian proyeksi tidak banyak yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah dari situ saya mengambil kesimpulan, wah saya bilang Pak, percaya aja ya, manusia bisa menangkap ini dengan cara pengertian manusia. Tapi Bapak harus melihat cara yang berbeda, saya bilang. Ya. Ingat ketika Musa mengutus 12 pengintai, kembali 12-12-nya, betul ya? Tapi yang 10 dan yang 2 beda respon. Ya. Yang 2 mengatakan bahwa itulah yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Kita akan pergi dan mendudukan negeri itu. Tapi yang 10 katakan apa? Wah jangan deh, kita nanti dimakan. Ya. Bapak Ibu Saudara, padang gurun tidak seperti apa yang kita lihat secara lahiriah. Kenapa tadi dikatakan Tuhan mengizinkan 40 tahun dengan maksud merendahkan hati orang Israel. Karena orang Israel saat itu tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita bersikap hari ini sebagai orang percaya bisa saja seperti orang Israel. Betul ya? Kita merasa kita kuat, kita merasa kita mampu, kita merasa kita punya pengalaman, kita merasa kita punya sesuatu yang bisa kita pertahankan. Padahal Tuhan berkata, ya, orang yang rendah hati dia akan ditinggikan, betul ya? Orang yang sombong, dia akan direndahkan. Bapak Ibu Saudara, gambaran ini dikatakan dengan jelas. Aku mau supaya aku mengenal hatimu. Ya, mengapa engkau terus mengeraskan hati? Kalau kita mau membaca dengan benar di sini. Kenapa engkau aku izinkan melewati padang gurun kesulitan, tetapi aku juga menyatakan kebaikanku. Betul? Tuhan mengirimkan tiang api, tiang awan, Tuhan memberikan mana, bahkan daging. Betul? Apa yang Tuhan gak beri? Tapi tetap bangsa itu bersungut-sungut. Ya. Yang masuk hanya yang lahir di padang gurun. Ya. Kaleb, Yosua. Ya. Dan tetapi apa yang kita mau belajar siang hari ini? Seringkali Tuhan membawa kita mengalami padang gurun supaya kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan Tuhan mengerti apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, padang gurun apa sih? Ya. Next slide. Padang gurun adalah sebuah keadaan di mana kita diuji dan dimurnikan. Ya. Di mana hati kita dibentuk untuk supaya Tuhan melihat apakah kita setia dan taat. Ya. Saya renungkan setia dan taat ini satu paket. Ya. Karena ini saling memiliki bonding, ya. Taat dan setia. Betul ya? Dikatakan di sini yang seringkali ketika orang menolak untuk mengikuti perintah Tuhan, artinya ketika orang tidak mau taat, tidak mau setia,
akhirnya orang gagal, ya. Gagal, meleset, mengalami perubahan, hatinya tidak taat kepada Tuhan, ya. Artinya berdosa. Ya, artinya Tuhan mau motivasi hati yang perlu dimurnikan. Kalau tadi kita lihat kembali ke dalam slide sebelumnya, di dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai 3 tadi kita baca. Tuhan mau memurnikan bangsa Israel. Tuhan mau bangsa Israel itu melihat apa yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Tetapi karena mereka terus mengeraskan hati, banyak dari mereka yang tidak tiba di tanah Kanaan. Nah, kebenaran apa yang kita mau melihat dari pencobaan yang dialami Yesus? Ya, Yesus dicobai dari luar. Setan mendatangi Yesus yang tadi di dalam Matius 4. Ya, perhatikan baik. Dan menawarkan supaya Yesus menentang kehendak Allah. Tetapi Yesus tidak seperti manusia biasa. Dia tidak dapat dicobai dari dalam karena tidak ada hawa nafsu yang jahat yang timbul dari dalam dirinya. Yesus anak manusia. Ya, dia sama seperti kita. Tetapi dia lahir dari Roh Kudus. Dia tidak ada benih dosa. Ya, tetapi Yesus bisa dicobai dari luar. Karena iblis mendatangi Yesus. Dan tadi kalau kita ingat, apa yang dikatakan iblis? Dikatakan apa? Karena engkau anak Allah. Ya, iblis pintar nih. Dia melihat waktu Yesus dibaptis, dia anak Allah. Yesus disentuh egonya oleh iblis. Kalau engkau anak Allah, ya. Kalau engkau memang anak Allah, diuji, ya. Perintahkan batu ini menjadi roti. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita gagal ketika ego kita, ya, disentuh. Kita sedang menunjukkan bahwa saya mampu, saya hebat, saya bisa. Ya. Kalau kita berjalan dengan firman Tuhan, kita pasti berhasil. Tetapi kalau kita berjalan dengan keegoan kita, keakuan kita, kita tidak mau mengandalkan Tuhan, maka kita akan terus ada di padang gurun. Ya. Padahal padang gurun itu hanya tempat. Tadi kita sepakat ya, padang gurun itu tempat kita diuji, dimurnikan. Ya. Tetapi perhatikan baik-baik di sini. Yesus tidak mau meresponi karena Yesus tahu bahwa dia harus taat kepada Bapa. Ya. Kalau kita merenungkan ini tujuan dari pencobaan yang dialami Yesus bukan kita mau melihat apakah dia akan berdosa. Tetapi Yesus membuktikan bahwa di bawah tekanan yang besar, Yesus tidak melakukan apapun kecuali taat akan firman Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan berhasil, katakan amin. Tekanan apapun yang ada di dalam hidup saya dan saudara, kita harus tetap taat kepada firman Allah. Kita tidak boleh bertanya karena kita tidak punya pemikiran yang menjangkau Allah yang maha segala-galanya. Dikatakan firman Tuhan bahwa setingginya langit dan bumi, demikian rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Kita harus menyadari sebagai manusia kita terbatas. Tetapi Allah yang tidak terbatas, yang maha segalanya itu pasti memiliki sebuah rancangan yang indah. Amin. Rencana indah. Sekalipun tidak terselami dengan pikiran kita. Ya. Karena apa? Kembali lagi, manusia melihat yang lahiriah. Yang bisa dirasakan. Bisa dilihat, bisa dikecap, bisa didengar. Semuanya. Ya. Nah, teladan yang diajarkan Kristus bahwa kita tidak harus bertahan untuk hidup, melainkan kita harus taat kepada Allah. Mengartikan bahwa roti bukan hal yang terpenting di hidup ini. Melainkan ketaatan kepada setiap firman Allah. Karena Yesus
tidak menerima perintah dari Bapa untuk mengubah batu menjadi roti, maka Yesus tidak mau tunduk kepada iblis. Dia tidak mau bertindak atas kehendaknya sendiri. Karena dia tahu dia harus mentaati Allah. Dia tidak peduli dengan betapa laparnya dia saat itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus bisa nggak melakukan apa yang iblis perintahkan? Bisa. Allah tidak mungkin mempermalukan anaknya, betul? Tapi Yesus tahu bahwa otoritas itu belum datang dari Allah. Dia masih manusia waktu itu. Tapi dia memilih seperti Alkitab katakan, dia taat, dia setia, dia menyangkali dirinya. Mengambil kemanusiaan 100%. Oleh sebab itu Alkitab mencatat betapa dia dimuliakan. Betul? Dia memberi teladan yang luar biasa. Hari ini kita yang menjadi murid-muridnya memilih hal yang sama seperti sang guru. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah memang. Ya, saya tahu ini tidak gampang. Kalau kita baru membahas tentang roti ini berbicara tentang kehidupan yang hari-hari menjadi tantangan kita. Ya, tetapi kita belajar bahwa di dalam ketaatan dan kesetiaan kita, maka apa yang dikatakan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Janjinya digenapi, katakan amin. Nah, ujian padang gurun, selama 40 hari Yesus tidak mau segala sesuatu yang dia jalani dengan keadaan fisiknya, dia jatuh di dalam keinginan daging. Ya. Kejadian 3 ayat 6 dikatakan manusia pertama jatuh ketika Hawa melihat bahwa buah itu enak untuk dimakan. Ya. Perhatikan baik, manusia seringkali menjadi jalan pintas daripada ketaatan. Ya. Manusia seringkali tidak mau masuk di dalam proses. Kalau kita bilang padang gurun itu harus ada dalam hidup kita seperti yang Allah rancangkan, kita harus setia dalam ujian, dalam proses. Saya percaya anak-anak kita yang kita masukkan di sebuah sekolah hari ini, kalau mereka tidak setia ikut ujian, betul? Apakah mereka naik kelas? Enggak mungkin, ya. Kecuali kita yang punya sekolahnya, ya. Kita rekayasa saja anak kita naik kelas, betul? Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam perjalanan iman orang percaya, ada begitu banyak hal yang akan mencobai perjalanan iman orang percaya. Ya, dikatakan di sini pencobaan yang seringkali menghampiri kita adalah segala sesuatu keinginan kita yang ingin memuaskan hidup kita. Kita lebih memilih jalan kesenangan daripada mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Segalanya akan ditambahkan padamu. Ya. Nah, saya mau membaca dari Matius 6 ayat 25. Ini mengingatkan kita. Karena itu Yesus berkata, aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Tadi kita nyanyi lagu ini. Ayat 26 ya, dari Matius pasal yang ke-6. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ayat 32 itu diartikan bahwa Allah mengenal kita semua. Katakan amin. Kita seringkali tidak mengakui bahwa Allah mengenal kita.
Bapak Ibu Saudara, kalau Allah tidak mengenal kita hari ini, kita binasa loh. Ya. Kita tidak tahu siapa Yesus. Kita tidak tahu jalan kebenaran dan hidup itu. Oleh sebab itu tadi firman Allah katakan, semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, Dia adalah Bapa kita, Dia mengenal kita. Dia yang telah menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Kita telah diampuni. Amin. Artinya tidak ada satupun. Firman Allah katakan sehelai rambut kita jatuh. Dia perhitungkan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini padang gurun itu tiba dalam hidupmu, mengucap syukurlah. Artinya Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih ajaib, lebih besar, lebih heran dalam kehidupanmu. Katakan amin. Ya. Next slide. Daging atau roh. Ya. Perhatikan baik. Sebab semua yang ada di dalam di dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semua itu tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Firman Allah katakan ini dengan jelas. Firman Allah memberikan sebuah warning. Sebuah peringatan. Kalau kita bilang kalau ada BMKG katakan ada peringatan dini. Ya. Apakah itu gempa bumi, apakah bencana alam. Ya. Hari-hari ini kita terus berdoa ya buat saudara-saudara kita di negeri kita yang mengalami musibah bencana. Ya. Dikatakan bukan berasal dari Allah. Sudah jelas 3 hal ini. Nah, keinginan daging yang tadi kita baca ketika Yesus lapar dan dia dicobai. Ya, adalah kebutuhan lahiriah kita. Ya. Saya sering bilang sama pria-pria di gereja kami. Saya bilang, mohon maaf ya pria-pria saya izin. Ya. Di gereja kami, itu pria-pria perutnya mulai besar. Ya. Yang pasti sih kalau istri pasti mengandung ya. Kalau pria saya belum pernah lihat dia mengandung. Ya. Artinya apa? Selalu saya tanya, makan terakhir jam berapa, tidur jam berapa? Banyak mereka tidak bisa jawab. Saya bilang, ada obat ampuh saya bilang. Mau enggak? Bener Pak, iya. Enggak ada di YouTube saya ajarin. Ya. Saya bilang begini, besok pagi kalau pas lagi ada waktu, ada matahari kan, tutup pagarmu rapat-rapat. Bukalah kaos singletmu, kena matahari kan. Nah terus perkatakan tunjuk-tunjuk itu perut kau. Bilang, malu-maluin, malu-maluin. Intinya apa bapak-bapak di tempat ini? Saya bilang begini, kita diberikan umur panjang saya bilang. Tetapi kita harus berhikmat mengelola hidup kita, betul? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tidak bisa kau makan sembarangan, malam makan langsung tidur, gak bisa. Saya belajar pola hidup. Saya belajar dari Pak Jarod, saya buka aja ya. Saya gak di endorse, saya gak dibayar sama dia. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu boleh lihat. YouTube-nya banyak. Latihan olah nafas, bagaimana pola hidup sehat. Semua Zoom yang dikasih Pak Jarod gratis, kita bisa belajar. Kecuali beli produk, bayar. Ya. Tetapi saya belajar, apa itu intermittent fasting. 14 jam dari makan terakhir. Tidur harus cukup. Ya. Mengelola stres, mengelola segala sesuatu. Ya, artinya apa? Hari ini Tuhan mau kita sehat. Amin. Tuhan mau kita tetap ada di dalam masa penuaian ini. Katakan amin. Artinya apa? Makan yang tidak bisa kita rem adalah keinginan daging. Sepakat ya? Betul? Seorang ahli gizi katakan apa? Kita makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Artinya apa? Di dalam doa Bapa kami sudah dijelaskan itu ilmu kesehatan. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Saya pernah ketemu satu orang terapi. Waktu itu saya di terapi tapi bukan di hipnosis. Jadi dia punya alat terapi ya supaya buat pembuluh darah biar lebih lentur gitu ya. Nah satu hari dia bilang, Pak saya ambil sertifikasi.
ilmu hipnosis. Itu mahal loh, dari Amerika sertifikatnya. Terus saya tanya, siapa yang dihipnosis? Bukan hipnotis, hipnosis ya. Saya nggak tahu perbedaannya Pak. Saya tanya sama dia, siapa yang kamu hipnosis? Itu Pak, ada klien saya, ada yang badannya pengen diet, pengen kurus gitu ya. Terus apa yang kamu masukkan, sugesti apa, betul ya? Orang dihipnosis kan sugesti. Kita sugestiin Pak, dia melihat makanan, ketika dia lihat makanan dia merasa cukup. Ya. Nah orang gak berhenti makan karena antara pikiran dan respon ini sudah gak sinkron. Perutnya udah gak bisa nampung, pikirannya masih pengen makan. Maaf ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini fakta dan realita. Yang jahat di dalam hidup kita tuh adalah trans fat. Kalau trans fat itu sudah menutupi organ tubuh kita, maka dipastikan pembuluh darah kita sudah tidak lagi lentur. Kalau sudah tidak lagi lentur, artinya ada kemungkinan. Ya, ada plak di pembuluh darah. Ada plak di pembuluh darah, kemungkinan apa? Kita bisa masalah di kardiovaskuler. Ya, jadi tolonglah, masalah hari ini yang kita bahas ini juga tentang daging ini loh. Daging ini selalu maunya yang enak. Ya. Betul? Kita sepertinya pengen mengecap segala sesuatu tanpa henti. Gitu ya. Satu hari saya ketemu satu orang, pria. Dia bilang dia kalau makan durian bisa sekian kalau dia pulang kampung. Ya. Saya cuma bilang sama dia, Pak, hati-hati Pak. Memang saya tahu durian itu enak, padahal saya nggak doyan Bapak Ibu Saudara. Saya ini dibilang sama kakak saya tidak bisa menikmati setengah dunia ini. Karena saya nggak makan durian, nggak makan babi. Ya kan? Agak unik ya. Padahal saya bukan Yahudi. Ya. Saya nggak makan durian, nggak makan babi. Cempedak sejak menikah, karena istri saya beli, saya cobain. Mungkin karena dulu mama saya tidak memperkenalkan itu. Ya. Coba saya bilang sama dia, setahu saya durian itu kalau kebanyakan tidak baik. Memang semua yang kita konsumsi berlebihan pasti memberi dampak yang negatif. Ya. Alhasil apa? Satu hari istrinya bilang, dia dirawat di rumah sakit karena hipertensi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Hati-hati ya. Ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu keinginan kita secara lahiriah, maka kita akan gagal mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Ya, nah kita kembali di sini. Keinginan daging dituliskan timbul dari pikiran kedagingan yang didominasi, perhatikan baik nih. Apa yang saya lihat, saya kecap, saya cium, saya rasakan. Artinya secara harafiah pikiran kedagingan itu adalah sesuatu yang kita bisa responi dengan panca indera kita. Ya, kita ngerti ya? Ini pikiran kedagingan. Ya. Tetapi perhatikan baik di sini. Allah mengerti kelemahan manusia. Karena manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu dia menyadarkan kita tentang apa yang firman-Nya katakan tentang kita. Ya. Dikatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Oleh sebab itu mengapa tadi Yesus katakan sebab ada tertulis. Karena apa yang tertulis itu adalah firman Allah yang menjadi pegangan hidup kita. Amin. Karena jelas di sini roh yang memberi hidup tetapi daging tidak berguna. Artinya begini, bukan daging ini tidak berguna dalam arti fungsi. Tetapi keinginan daging yang melebihi terlalu mendominasi hidup kita. Artinya tidak akan berguna bagi kita. Betul ya? Tetapi perkataan-perkataan yang kukatakan, yaitu firmanku kepadamu adalah roti, roh dan hidup, kehidupan. Ya.
Jadi ketika pikiran kita fokus kepada firman Tuhan, maka pikiran yang daripada roh Allah itu mengalahkan pikiran kedagingan karena firman-Nya adalah roh dan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, berapa lama kita merenungkan firman Tuhan? Firman Tuhan dikatakan siang dan malam. Dan berapa lama kita merenungkan apa yang ada di dalam tangan kita? Ya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hari-hari terakhir ini menyibukkan diri. Bukan salah bendanya, tetapi masalah kita mengelolanya. Ya. Saya melihat di sekolah minggu, di tempat kami, sampai kami sangat prihatin. Satu hari saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong. Satu hari kami dapat sebuah renungan sekolah minggu dari salah satu rayon. Kemudian kami kontak, tapi kami bilang kami mau yang fisik. Jadi kami bangun komunikasi, kita beli yang fisik. Akhirnya orang tua kita kumpulkan, kita bilang, Papa Mama tolong, ini sudah wake up call. Anak-anak kita gak bisa baca firman Tuhan dari HP. Akhirnya saya undang LAI. Saya adain campaign baca merenungkan firman Tuhan dengan Alkitab TB2. LAI kasih diskon, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Setiap bulan sekarang renungan itu berlanjut. Renungannya bentuknya buku. Kita minta orang tua dampingi anaknya renungkan kebenaran firman Tuhan dari buku itu. Atau buku apa ya namanya kita bilang. Ya buku renungan lah ya. Renungan 1 bulan itu dengan Alkitab. Ya. Artinya kita sedang mengajak orang tua untuk mengurangi anak-anak pegang HP. Ya. Tapi sayang kita belum berhasil mereka bawa ke gereja Alkitab buku. Tapi ketika kita pantau, kita ada grup, orang tua benar mengajarkan anaknya merenungkan firman di rumah dengan Alkitab buku. Kita minta satu keluarga beli satu Alkitab. Karena ternyata ada keluarga yang gak punya Alkitab buku. Alkitabnya di HP. Ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Firman itu adalah roh dan kehidupan. Artinya kalau kita tidak merenungkannya, ketika kita tidak mengejar kehidupan itu dan kita tidak mengizinkan kuasa firman itu bekerja dalam hidup kita, maka pasti dijamin daging kita lebih kuat. Ya, itu bukan hukum, tapi itu realita. Ya. Nah, next slide. Apa yang harus terjadi dalam hidup kita? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Gitu ya. Baru kita bisa ngomong sama Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Ya. Tujuan hidup kita. Apakah Tuhan hari ini tahu? Tahu. Hati kita tidak lagi melekat sama Dia, Dia tahu. Tapi Dia tetap menanti-nantikan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Di sini kita mau baca sama-sama. Sekali lagi dikatakan firman Allah adalah roh dan kehidupan. Di dalam roh kita ada roh Allah yang menghidupkan kita. Ya. Kita telah dilahirkan kembali, diubahkan, kita diberikan sebuah jaminan hidup kekal, kita dikuduskan, disempurnakan selama-lamanya. Dari mana semuanya? Dikatakan seperti Kristus akan seperti Kristus kepada jemaatnya, mengasihi jemaatnya. Dia memandikannya dengan air dan roh. Artinya apa? Kita adalah mempelai Kristus hari ini yang melalui firman kita dikuduskan. Kita dimurnikan. Tetapi perhatikan baik, Tuhan tidak mau kita gagal karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Ketika kita fokus pikiran kita kepada hal yang roh, yaitu tuntunan Roh Kudus, maka hari ini ketika kita melakukannya kita akan mengatakan kita lebih dari pemenang. Kita bisa nyanyi lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Tetapi kita kalah dengan kedagingan. Artinya kita bukan menang, kita kalah. Betul? Karena yang daging dan roh nggak bisa bercampur. Kita nggak bisa kompromi. Oh, hari ini saya penuh Roh Kudus. Saya hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Besok saya setengah aja deh. Ikut tuntunan daging. Nggak bisa. Yang paling benar adalah hari ini kita belajar. Ya. Orang Farisi katakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Saya nggak perlu tanya Bapak Ibu Saudara tempat ini berpuasa berapa hari seminggu. Tapi bukan berapa lama kita berpuasa. Tapi bagaimana kita mengelola manusia batiniah kita. Sehingga penyangkalan diri kita adalah satu tujuannya. Supaya kita hidup di dalam roh. Bukan dengan daging. Ya. Periksa keadaan kita baik-baik hari ini. Apa yang kita hidupi, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Seharusnya ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Bukan dari apa yang dunia ini sedang coba mengkamiri kita. Ya, dunia ini sedang menarik kita. Ya, tayangan-tayangan, sosial media, akun-akun dan semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah di sini dikatakan luar biasa nih. Ya, perhatikan baik. Kita baca yang di slide kita. Fokus tenggelam dalam waktu yang berkualitas dan frekuensi waktu tersebut yang diprioritaskan kepada hal-hal yang rohani. Jadi waktu berkualitas itu oke, tetapi frekuensi kita, kalau kita merenungkan gadget kita, satu hari misalkan 2 jam, berapa lama kita renungkan firman? Berapa lama kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan? Hati-hati saudara, ini berbicara peperangan loh. Ya, roh dan daging ini berseteru. Apa yang baik yang aku kehendaki untuk aku lakukan. Tapi aku tidak berhasil, malah yang jahat yang aku lakukan. Betul? Ini bicara keinginan daging. Ya. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini, batasi dan kurangi manifestasi kehidupan kita terkait dengan dunia ini. Dengan apa yang terjadi sekarang, teknologi. Ada banyak hal yang ditawarkan. Ya. Ada televisi yang canggih hari ini. Ada gadget dan semua media yang bisa mengakses informasi. Membawa dampak ke dalam alam pikiran kita. Sehingga pikiran daging kita bukan semakin berkurang. Bukan mengalami kematian. Tapi bertambah-tambah. Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda sebagai orang hari ini sebagai murid Kristus. Ketika kita membaca, menonton, mendengarkan dan berpikir sama seperti orang-orang di luar sana. Ya. Seringkali kan kita begitu. Ya. Betul gak? Berapa banyak kita begitu. Saya tidak menghakimi kita, ini juga berlaku buat saya. Jadi artinya apa? Sesuatu yang roh itu tidak bisa begitu saja ada dalam hidup kita. Tapi harus kita upayakan secara intensional. Ya. Dikatakan bahwa semua media yang tadi kita sebut akan membawa pengaruh. Sama seperti orang-orang di sekitar kita akan terpengaruh dengan dunia ini. Ya. Kita tetap lakukan aktivitas rohani, perhatikan. Tetapi kita belum tentu mengalami kuasa Allah yang hebat, yang besar, yang heran dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita masih berpikir dalam hal-hal daging. Sama seperti yang mereka lakukan. Mungkin mereka bukan anak Tuhan. Bisa saja. Ya, tapi kita ada sesuatu yang berbeda. Hari ini kita anak Allah. Ya. Dikatakan orang yang disebut anak Allah memiliki roh Allah. Bapak Ibu Saudara, ini PR. Tapi kita akan lihat mengapa Yesus bisa menang hari ini. Ya. Untuk memperoleh hasil yang berbeda kita wajib melakukan sesuatu yang berbeda. Hari ini kita harus berbalik. Katakan amin. Supaya kuasa firman itu dilepaskan dalam hidup kita. Dan kuasa kedagingan dalam hidup kita takluk.
dan yang roh mengambil alih sepenuhnya hidup kita. Saya percaya ini gak mudah. Tapi ini juga gak mustahil. Ya. Karena dikatakan di dalam hidup kita ada roh yang jauh lebih besar daripada yang ada di luar hidup kita hari ini. Ya, ada roh Allah, Roh Kudus. Masalahnya hari ini kita mau gak menaklukkan keinginan lahiriah, keinginan daging, hawa nafsu kita yang senantiasa menarik kita. Ya, teman-teman profetik boleh naik ke atas. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tahu ini tidak mudah. Tetapi Yesus sudah menunjukkan bagaimana dia mengalami kemenangan. Ketika dia ada di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, saya tidak membahas padang gurunnya. Tapi hari ini kita mau enggak? Tinggalkan segala sesuatu yang merintangi kita. Segala sesuatu yang kita pegang erat-erat. Ya, tanggalkan itu semua. Ya, kalau kita mau berlari kepada tujuan panggilan ilahi itu, ayo. Ini waktunya gereja Tuhan. Ini waktunya umat Tuhan. Ini waktunya anak-anak Tuhan. Ini waktunya murid-murid Tuhan. Kita meresponi bahwa sebagaimana Kristus telah menang, maka kita akan mengalami kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Yesus, kau kebenaran. Kita datang sama Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Karena kita tahu Yesus adalah kebenaran yang berdaulat. Satu-satunya dalam hidup kita. Ini bukan masalah berapa lama kita telah jauh dari Tuhan. Bukan masalah berapa kali kita jatuh. Tetapi ini hari di mana Tuhan mengatakan bahwa ini hari kemenangan kita. Dia mau kita bangkit dan menang. Dia mau kita hidup di dalam roh dan kebenaran-Nya. Sebab firman-Nya adalah roh dan kehidupan yang membawa damai sejahtera, sukacita oleh kebenaran. Karena kerajaan-Nya Allah telah dibawa di dalam kehidupan kita. Kita mau tinggal terus di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang memberikanku hidup dan pengharapan. Ya Tuhan, kau melihat kami. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap Ya Ramasyandaramu, menyembah-Mu. tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus menang. Yesus membuktikan bahwa Dia anak Allah
sekaligus anak manusia yang telah menyelesaikan apa yang diwajibkan bagi dia. Dia menebus setiap dosa kita. Oleh sebab itu dia rindu siang hari ini kita pun mengalami kemenangan bersama dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada kemenangan tanpa kesetiaan, tidak ada kemenangan tanpa ketaatan. Kalau engkau hari ini mau mendeklarasikan kemenangan bersama dengan Tuhan, kesetiaan itu sudah ada dalam hidupmu. Ketaatan itu sudah ada dalam hidupmu. Yaitu roh yang memberikan kau kehidupan. Intinya cuma satu. Kau harus mengalami kematian. Dan Kristus yang hidup, bukan engkau lagi. Kalau kita mau sama-sama siang hari ini, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh. Kami mau mengambil langkah yang baru dalam kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami tahu Tuhan, Kau akan mempercayakan perkara yang jauh lebih besar dalam hidup kami. Bahkan di masa penuaian ini Tuhan akan pakai hidup kami untuk melakukan perbuatan yang jauh lebih besar dari apa yang Tuhan pernah kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, ini waktu Tuhan. Waktu Tuhan untuk membangkitkan setiap kami. Kita sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dengan ketulusan hati kita hampiri salib Tuhan. Hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap Ya basyara batakarala, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Karena ku hidup bagimu. Tetap memandangmu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Ora basyara la ya rabasyandara lamu. Syara la bala bara bala ya ramasyara wa takura basyanda. Syara la bala 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 bara ya namasyara la takura basyede de 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 de. Syara la bala 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 bala. Syede de 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 de. Ora bala 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 bala. Kami telah terima kemenangan yang dari Tuhan. Kau membangkitkan gereja-Mu di tempat ini. Kau membawa setiap kami semakin melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau telah berfirman kepada kami karena Engkau mengasihi kami. Kau mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun dari kami yang tidak akan menyelesaikan pertandingan kami. Semua kami akan selesai sampai memasuki garis akhir. Terima kasih Tuhan, berkati gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Rudi Siregar bersama dengan Ibu Vivi, bersama dengan keluarga, berkati pekerjaan, berkati penggembalaan hamba-Mu di tempat ini. Tuhan berikan visi yang luar biasa. Apa yang menjadi isi hati Tuhan buat tempat ini. Kami tahu tempat ini akan ada penuaian besar terjadi. Akan ada jiwa-jiwa yang dituai, akan ada generasi yang bangkit. Di masa Pentakosta ketiga ini, berikan kekuatan, kesehatan, damai, sukacita, umur panjang buat hamba-Mu yang telah begitu mengasihi Engkau Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, pengerja, diaken, seluruh umat Tuhan.
Tuhan berkati berlimpah-limpah. GBI BKP Aston. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai. Biarlah segala pujian, hormat, pengagungan dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita siapkan persembahan. Tiba saatnya kita akan memberi bagi rumah Tuhan dan akan mendengarkan pengumuman seminggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Berikut adalah kegiatan GBI BKP BCP dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asarawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis kita ada Cool Bible. Pada hari Jumat kita ada Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu kita ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Pada hari Sabtu, semua pelayan akan pergi ke SICC Sentul untuk mengikuti MDPJ. Untuk ibadah raya, kita akan kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park. Yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar STH. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami angkat tangan kami Tuhan, kami arahkan tangan kami Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Riki Budianto Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di mana Engkau telah memakai hamba-Mu Tuhan, di mana Engkau telah melalui hamba-Mu Tuhan, berkat firman-Mu, firman-Mu telah nyatakan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan, gereja kami GBI BCP di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Kau pakai terus hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Riki Budianto semakin naik Tuhan, dan banyak jiwa dia menangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan Engkau pakai gerejanya Tuhan, pelayanannya Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu hamba ini Tuhan Yesus, berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, di mana jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan, berkati hamba, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dan yang baru bergabung dengan kami Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada siang hari Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menjamah, Engkau melawat Tuhan, Engkau melihat hati mereka, kerinduan hati mereka Tuhan, datang beribadah ke tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman itu Tuhan yang bertumbuh di hati kami, di tanah yang subur di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami yang sakit disembuhkan, sehingga kami yang berbeban berat dilepaskan beban berat kami Tuhan, segala beban kami Tuhan, segala jalan yang tertutup Tuhan bukakan ya Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dari sekolah minggu, generasi Yeremia, bahkan orang tua yang lanjut usia Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan untuk bencana alam yang ada di Sumatera yang terjadi pada hari-hari kemarin Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pulau-pulau Tuhan yang telah terkena musibah bencana alam Tuhan. Biarlah melalui bencana alam ini Tuhan, Engkau dipermuliakan, sehingga kota-kota, desa-desa, bahkan pelosok-pelosok yang mengalami bencana alam, mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, terjadi pemulihan di dalam tempat-tempat yang terjadi musibah ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, bahkan Tapanuli Tengah Tuhan, Engkau jamah, Engkau Tuhan pulihkan Tuhan, dan kota Medan sekitarnya Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan lawat Tuhan, bahkan kota Aceh Tuhan, Kau jamah Tuhan, bahkan Pekanbaru Tuhan, semua Tuhan, kota-kota yang ada di Sumatera Utara Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan lawat Tuhan, bahkan pemerintahannya Tuhan, Tuhan jamah Tuhan, mereka mengalami Tuhan, mereka Tuhan
berubah, mereka bertobat sehingga mereka takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk persembahan kami yang telah kami persembahkan di tempat ini Tuhan. Biarlah persembahan Tuhan dikuduskan, ditahirkan untuk memperlebar kerja-Mu di gereja kami ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami akan menerima doa berkat dari hamba-Mu Bapak Gembala kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan kepada Dia. Tangan Tuhan yang perkasa yang menyertai seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Daripada malah berkatkan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Sekali lagi katakan. aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, jemaat yang Tuhan kasih pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berakhir minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sediakan.